tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kalian diharapkan nanti bisa menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa penting di Eropa. Apa saja sih peristiwa penting di Eropa ini? Yang pertama ada Renaissance, kemudian merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan hanya sampai 3 poin, jadi Renaissance, merkantilisme, dan reformasi gereja. Poin 4 dan 5 akan Ibu jelaskan di video selanjutnya. Nah, mari kita mulai. Nah, ini merupakan, ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar atau lukisan Mona Lisa, lukisan yang cukup terkenal, yang sangat terkenal bahkan. Ini dilukis oleh seorang pelukis yang bernama Leonardo da Vinci. Nah, ini salah satu produk dari adanya Renaissance. Nah, sekarang kita bahas menuju topik pertama kita, yaitu Renaissance. Nah, jadi sebelum kita membahas Renaissance, jadi di Eropa terjadi yang namanya Dark Age atau abad ke-8 atau disebut juga dengan abad pertengahan. Ya. Kenapa disebut abad ke-8? Karena di masa ini Eropa nyaris tidak berkembang apapun, tidak di segala bidang apapun tidak mempunyai perkembangan yang signifikan. Artinya semuanya macet, artinya semuanya stagnan gitu ya. Jadi mengalami keterpurukan gitu ya. Makanya disebut dengan abad ke-8. Nah, nanti setelah abad ke-8 ini nanti terjadi Renaissance, mulai abad ke-16. Abad pertengahan ini ada zaman kuno, zaman modern. Masa sebelum abad pertengahan itu berarti masa Yunani Romawi klasik gitu ya. Eropa mengalami masa kejayaan, kemudian terjadi abad pertengahan ini. Nah, di abad ke-8 ini di sana terjadi dominasi gereja yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Ya. Gereja ini memberikan doktrin-doktrin, memberikan dogma-dogma terhadap masyarakat, dan siapapun tidak boleh menentang apa yang diungkapkan oleh gereja kala itu. Siapapun di bidang apapun, karena gereja ini dianggap gereja ini suci gitu ya, kepanjangan dari Tuhan gitu. Nah, apapun yang dikatakan gereja harus diakui bahwa itu kebenaran. Nah, saya beri contoh, Ibu beri contoh, misalnya dalam bidang ilmu pengetahuan, kala itu gereja mengatakan bahwa pusat tata surya itu adalah bumi ya, atau geosentris. Nah, sedangkan pada saat itu ada penemu gitu ya, ilmuwan namanya Galileo Galilei. Dia mengatakan bahwa bukan bumi pusat tata surya itu, tapi matahari ya, atau heliosentris. Nah, hal ini karena bertentangan dengan gereja, dengan dogma gereja, maka Galileo Galilei akhirnya dihukum gitu. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Kita lanjut. Nah, ini salah satu gambar Kastil Bodiam di Inggris ya. Ini dibangun abad ke-14. Jadi ini masih masa abad ke-8. Kastil ini dilengkapi dengan benteng yang merupakan simbol feodalisme atau sistem manor pada abad pertengahan. Jadi pada masa abad pertengahan ini, selain dogma gereja tadi, gereja sangat mendominasi doktrin-doktrin gereja di sana. Jadi berkembang sistem feodalisme, yaitu di mana
para bangsawan itu mempunyai kekuasaan yang sangat besar ya, terutama dalam hal kepemilikan tanah, penguasaan tanah. Nah, sekarang kita kembali ke Renaissance itu sebenarnya apa sih artinya gitu ya. Renaissance nih kalau kita ngomong biasa Renaissance, tapi kalau Prancis ya oh, ininya Renaissance gitu ya. Tapi terserah lah, yang penting ya Renaissance ini apa sih? Artinya adalah kelahiran kembali ya. Menghidupkan. Jadi Renaissance ini dia intinya adalah ingin menghidupkan kembali kebudayaan klasik Yunani kuno dan Romawi kuno yang pernah berjaya pada masa itu. Nah, pada masa Renaissance ini juga berkembang paham humanisme ya. Humanisme ini orang-orangnya yang menggemakan humanisme ini disebut dengan kaum humanis. Orang-orang yang giat dan tekun mengolah kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi kuno. Ini kaum-kaum humanis di sana. Salah satu contohnya ada Erasmus, Petrarca, Thomas More, Cervantes, Rabelais ya gitu. Nah, Renaissance ini pertama muncul di kota Florence, Italia ya. Di sana ada teks-teks filsafat Yunani yang diperoleh paling banyak dari Arab. Jadi dikembangkan nih, filsafat-filsafat dari Arab dikembangkan. Ini Paus Leo X ini dia pendukung gerakan Renaissance. Jadi nanti yang mendukung Renaissance ini cukup banyak gitu ya. Sehingga nanti terjadi perkembangan di Eropa. Nah, faktornya apa sih yang menyebabkan lahirnya gerakan Renaissance ini? Satu, muncul banyak kelas menengah baru. Jadi orang-orang tuh yang kelas-kelas menengah itu mulai bermunculan karena di Italia ini menjadi kota-kota dagang yang makmur, sehingga tadinya kelas sosialnya di bawah menjadi menengah. Nah, ini mengubah cara pandang orang terhadap kehidupan di dunia. Jadi kalau masa abad pertengahan kok merasa terkekang, masyarakat nggak boleh berpendapat apapun, ekspresi mereka terbatasi, kehidupan politik mereka terbatasi dan sebagainya. Mulai cara pandang mereka mulai berubah gitu ya. Nah, ini salah satu gambar. Ini gambar dari produk Renaissance, hasil dari Renaissance, yaitu Katedral Santa Maria del Fiore. Ini dibangun pada 1296. Ini merupakan salah satu bangunan Renaissance dan simbol kota Florence ya, simbolnya kota Florence di Italia ini. Kemudian faktor yang kedua adalah adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif. Jadi para penguasa pada saat itu sudah mulai jenuh nih sama abad pertengahan ini, dan kaum bangsawan juga yang berprogresif, yang berpikiran maju, mereka mulai mempelopori ya, pengembangan pendidikan yang berbasis humaniora dan membiayai proyek-proyek besar dalam bidang seni dan budaya. Jadi penguasanya dan bangsawannya saling mendukung untuk gerakan Renaissance ini. Salah satunya mereka membiayai, mendanai dalam pengembangan pendidikan dan juga seni dan budaya. Jadi makanya nanti lahirlah pelukis-pelukis ya, yang sangat mahir dalam melukis. Salah satunya ini Leonardo da Vinci ya, dengan lukisan Mona Lisa yang tadi di awal Ibu tampilkan. Kemudian itu di bidang seni budaya gitu ya. Nah, ini tokoh namanya Cosimo de Medici. Nah, ini dalam bidang pendidikan ya, berdirinya Akademi Seni Rupa ya, meskipun seni budaya juga tapi akademi ya, pendidikan juga. Akademi Seni Rupa del Arte del Disegno dan Akademia Plato. Kemudian yang satu Rafael. Ini salah satu tokoh-tokoh penguasa dan bangsawan yang mendukung Renaissance. Nah,
Nah, faktor yang ketiga adalah kenyataan pahit abad pertengahan. Ya, tadi Ibu sudah katakan pokoknya abad pertengahan itu rakyat merasa menderita, merasa terkekang, merasa terbebani oleh semua yang diputuskan oleh gereja ya. Mereka juga menderita kemiskinan gitu ya, karena rakyat eh, ya tidak terurus gitu ya. Artinya yang menikmati kemewahan kemakmuran justru ya kalangan gereja, paus-paus di sana, biarawan-biarawati di sana gitu ya. Nah, khususnya di Inggris nih, ini ikut memicu lahirnya Renaissance. Kemudian yang keempat adalah jatuhnya Konstantinopel. Nah, ini setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453, jatuhnya Konstantinopel ke tangan dinasti Ottoman atau Turki Utsmani. Ini akses bangsa Eropa untuk berdagang kan ditutup. Jadi mereka nanti mencari jalan lain gitu untuk berdagang. Salah satunya nanti mereka melakukan jalur melakukan penjelajahan samudera ke jalur barat gitu untuk mencari bahan-bahan atau sumber daya yang melimpah yang bisa membuat mereka kaya. Nah, kemudian yang kelima adalah penemuan mesin cetak pada 1554 ya. Ini ditemukan oleh Gutenberg ya. Ini dari Jerman. Kemudian dampak Renaissance ini yang pertama di bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya ini Renaissance ini melahirkan sikap positif terhadap dunia yang menekankan pada kebebasan individu yang nanti akan menjadi fondasi lahirnya sekularisme. Jadi kata kuncinya sosial budaya ini adalah melahirkan sikap positif yang menekankan pada kebebasan individu dan mendorong lahirnya sekularisme di Eropa. Jadi tadi ya Renaissance kan mereka memang pengen bebas gitu ya sebagai manusia, sebagai individu gitu. Dan nanti akhirnya melahirkan sekularisme karena ya tadi di abad pertengahan mereka kayak sudah nggak percaya gitu ya sama hal-hal yang berbau keagamaan. Jadi sekularisme itu memisahkan antara kehidupan agama dan negara gitu ya, kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat gitulah ya kalau kita ngomong gampangnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ekonomi politik. Ini dalam perkembangannya ini tumbuh kesadaran suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan internasional global suatu negara. Jadi dalam bidang ekonomi politik tumbuh kesadaran masyarakat bahwa suatu negara akan dikatakan sejahtera bila dia memiliki banyak aset atau modal dan volume perdagangan internasionalnya tuh besar gitu ya. Nah, ini nanti yang akan menjadi dasar merkantilisme ya, ekonomi politik. Nah, ini Renaissance. Sampai di sini Renaissance, semoga kalian paham.